Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ananda Fitri Alfika dengan NIM 1914040072. Baiklah, pada video kali ini Ananda akan menjawab soal ujian akhir semester evaluasi pembelajaran matematika, yang mana mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Yang mana soal pertamanya yaitu jelaskan pengertian dari validitas dan macam-macam serta cara mengukur validitas. Nah, mari kita jawab. Pertama, pengertian validitas. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa kata validitas berasal dari kata validity, yang mempunyai arti sejauh mana ketetapan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Nah, pengertian tersebut menurut Azwar 1986. Jadi, dari semua pernyataan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidatan atau kesahihan atau kebenaran suatu instrumen. Prinsip validitas adalah pengukuran atau pengamatan, berarti prinsip keandalan instrumen dan pengumpulan data. Nah, itulah pengertian validitas. Yang kedua, macam-macam validitas. Di dalam buku Encyclopedia of Education Evaluation yang ditulis oleh Scarvia B. Anderson dan kawan-kawan, bahwa secara garis besar validitas terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, validitas logis. Istilah validitas logis mengandung kata logis berasal dari kata logika, yang berarti penalaran dengan makna. Demikian, maka validitas logis untuk sebuah instrumen evaluasi menunjukkan pada kondisi bagi instrumen. Yang kedua, validitas empiris, yang mana validitas empiris memuat kata empiris yang artinya pengalaman. Dari uraian jenis validitas di atas, yakni validitas logis ada dua macam dan empiris ada juga dua macam. Maka secara keseluruhannya kita mengenal 4 macam validitas. Yang pertama, validitas isi. Yang kedua, validitas konkuren, validitas konstruks, dan validitas prediksi. Nah, selanjutnya cara menghitung validitas sebagai berikut. Untuk menguji validitas setiap butir soal, maka skor-skor yang ada pada butir disebut dikorelasikan dengan skor totalnya. Untuk mengetahui sebuah tes valid, ada beberapa sumber yang harus diperhatikan oleh penyusun tes agar dapat bertanggungjawabkan. Pertama adalah buku-buku yang digunakan di lapangan. Kedua, mata pelajaran yang ada di sekolah. Ketiga, laporan kelompok-kelompok studi. Keempat, kelompok guru memberikan pelajaran. Kelima, ahli dari perguruan tinggi. Departemen memberikan latihan untuk supervisi kepada guru-guru lapangan. Namun demikian, sumber-sumber ini digunakan hanya dalam penyusunan tes tolak. Hal di atas menjadi jelas bahwa hubungan antara pengajaran dan testing adalah hubungan yang sangat erat. Isi suatu tes adalah gambaran dari beberapa sudah yang difikirkan. Program pengajaran adalah sumber orisinal suatu tes. Nah, itulah jawaban mengenai soal nomor 1. Yang nomor 2 yaitu jelaskanlah pengertian dari reliabilitas dan macam-macamnya serta cara mengukur dari reliabilitas tersebut. Yang pertama, pengertiannya. Kata reliabilitas berasal dari kata bahasa Inggris yaitu reliable, yang artinya dapat dipercaya. Dalam evaluasi pendidikan, reliabilitas biasa digunakan untuk sifat dan hasil tes yang tetap atau ajeng walaupun berkali-kali dilakukan, tetap belum tentu sama dengan berubah. Nah, macam-macam reliabilitas dan prosedur pelaksanaan pengukuran reliabilitas yang sering ditemui dalam instrumen evaluasi maupun penelitian, yaitu teknik pengukuran ulang atau test retest. Yang kedua, teknik belah dua. Dan yang ketiga, teknik paralel atau equivalent form. Nah, cara mengukur reliabilitas dengan rumus KR20 sebagai berikut, yang mana rumusnya dapat diketahui dan keterangannya juga ada. Sedangkan rumus varians yang digunakan untuk menghitung reliabilitas yaitu S pangkat 2 sama dengan sigma E kuadrat dikurang dalam kurung sigma N per N pangkat 2. Dan juga ada keterangan dari rumus tersebut. Yang ketiga, jelaskanlah perbedaan indeks kesukaran, daya pembeda, dan kriteria penerima soal dan bagaimana hubungan ketiganya. Jawab, analisis tingkat kesukaran dimaksud untuk mengetahui apakah soal tersebut tergolong atau sukar. Tingkat kesukaran adalah bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya suatu soal. Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu yang membedakan antara siswa berkemampuan tinggi dan berkemampuan rendah.
Nah, menganalisis tingkat kesukaran artinya mengkaji soal-soal tes dari segi kesulitan sehingga dapat diperoleh soal-soal mana yang termasuk mudah, sedang, dan sukar. Nah, kriteria penerimaan soal yaitu kriteria yang harus dipenuhi dalam pembuatan soal dalam evaluasi pembelajaran. Jadi, hubungan antara pernyataan di atas yaitu tingkat kesukaran berpengaruh langsung pada daya pembeda soal. Jika setiap orang memilih benar jawaban P sama dengan 1, atau jika setiap orang memilih benar jawaban P sama dengan 0, maka soal tidak dapat digunakan untuk membedakan kemampuan peserta tes. Oleh karena itu, soal yang baik adalah soal memiliki daya pembeda antara peserta tes kelompok atas dan kelompok rendah. Kelompok rendah memiliki tingkat kemampuan 0,50 dan akan diperoleh daya pembeda kelompok atas maksimal 1,00. Nah, soal yang keempat yaitu apakah jenis-jenis alat evaluasi keterampilan beserta contohnya. Jadi yang termasuk alat evaluasi keterampilan itu ada non-test. Yang termasuk ke dalam alat non-test adalah skala bertingkat atau rating scale, kuesioner, daftar cocok, wawancara, pengamatan, dan riwayat hidup. Nah, selanjutnya untuk soal yang kelima, apa saja alat evaluasi sikap beserta contohnya. Alat evaluasi sikap yaitu ada angket, yang mana angket itu alat digunakan oleh mahasiswa atau penelitian untuk mendapatkan suatu data menunjukkan bahan penelitian. Angket ini berupa pernyataan yang dijawab oleh kolom kosong diberikan tanda centang. Nah, inilah contoh dari angket. Selanjutnya, penilaian diri sendiri atau self-assessment adalah suatu teknik penilaian di mana subjek yang ingin dinilai diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetisi yang dipelajari dalam mata pelajaran tertentu. Selanjutnya, penilaian teman sejawat dan lembar observasi dan portofolio. Nah, soal yang keenam, apa tindak lanjut evaluasi? Tindak lanjut evaluasi pembelajaran dilakukan adalah hasil dari suatu evaluasi pembelajaran kurang sehingga perlu dilakukan tindak lanjut. Nah, evaluasi proses pembelajaran tindak lanjut pada dasarnya berkenaan dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan selanjutnya dan evaluasi pembelajaran. Salah satu manfaat dari evaluasi adalah memberikan umpan balik atau feedback kepada semua pihak yang terlihat dalam pembelajaran, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Umpan balik dapat dijadikan sebagai alat bagi guru untuk membantu peserta didik agar kegiatan pembelajaran menjadi lebih baik dan meningkatkan kinerja peserta didik. Akan dapat mengukur sejauh mana tingkat penguasaannya terhadap materi jika hasil pekerjaan mereka dapat umpan balik dari gurunya. Nah, langkah-langkah dalam program evaluasi tingkat lanjut yang pertama, identifikasi kelebihan dan kelemahan laporan hasil evaluasi pembelajaran. Yang kedua, peningkatan hasil belajar. Setelah mengetahui berbagai bentuk kegagalan yang ada, maka diperlukan peningkatan pembelajaran. Dan yang ketiga, merancang program pembelajaran atau remedial atau perbaikan. Nah, program remedial ini diberikan hanya untuk kompetisi tertentu yang belum dikuasai oleh peserta didik. Nah, program ini dilakukan setelah peserta didik mengikuti tes atau ujian kompetensi tertentu, tetapi peserta didik tersebut mendapatkan skor nilai di bawah standar minimal yang telah ditetapkan. Nah, itulah jawaban mengenai ujian akhir semester evaluasi pembelajaran matematika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.